Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafatullah Ramadan dengan NIM 2110098. Ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja karyawan dengan penulis artikel Nuzeb Almiko, tahun terbit artikel yaitu 2004. Produktivitas kerja merupakan suatu hasil kerja dari seorang karyawan. Hasil kerja karyawan ini merupakan suatu proses bekerja dari seseorang dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Kadang produktivitas kerja seorang karyawan cenderung menurun dan pengaruhnya adalah merosotnya suatu perusahaan. Bila tidak diatasi dengan baik, maka perusahaan tersebut akan cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Produktivitas kerja ini dapat menurun kemungkinan adanya karena persaingannya tidak sehat dan kecemburuan sosial antara para anggotanya. Kurangnya pemahaman dalam berpola pikir juga akan mengakibatkan kemerosotan kemajuan daripada peningkatan organisasi. Pengusaha hanya melihat produktivitas para pekerjanya, sedangkan faktor mendasar dalam menunjang produktivitas kerja adalah seperti upah, kondisi kerja, serta untuk memenuhi jumlah dan mutu yang memadai tidak diperhatikan. Hal ini terkait juga dengan teknologi yang ada. Banyak kasus menunjukkan bahwa teknologi sudah maju, namun ketersediaan sumber daya manusianya sangat minim. Ini dikarenakan ketidaksiapan bagi organisasi tersebut untuk melaksanakan kemajuan yang optimal. Berdasarkan pandangan Robin Sluhat tahun 1995 mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti bahwa apa yang diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting. Kepuasan kerja itu dianggap sebagai hasil dari pengalaman karyawan dalam hubungannya dengan nilai sendiri seperti apa yang dikehendaki dan diharapkan dari pekerjaannya. Menurut Smith, Kendall, dan Hullin dalam Gibson, Evans, Sevis, dan Donnelly tahun 2000, ada 5 karakteristik penting yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama, pekerjaan. Sampai sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab. Yang kedua, upah atau gaji, yaitu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari upah atau gaji. Yang ketiga, penyelia atau pengawasan kerja, yaitu kemampuan penyelia untuk membantu dan mendukung pekerjaan. Yang keempat, kepuasan promosi, yaitu keadaan kesempatan untuk maju. Yang kelima, rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja bersahabat dan berkompeten. Kepuasan kerja bagi seorang karyawan akan berdampak positif bagi perusahaan, yang tentunya meningkatkan produktivitas bagi perusahaan tersebut. Individu sebagai karyawan juga memerlukan perhatian yang baik dalam kerjanya. Berikut artikel yang sudah saya rangkum dan saya sampaikan. Menurut tanggapan saya, beberapa hal sudah terangkum dan tersampaikan melalui artikel tersebut. Tetapi ada beberapa hal seperti keamanan dari kerja, fasilitas dalam bekerja, serta aspek sosial dalam pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan kinerja karyawan belum dicantumkan. Beberapa hal tersebut juga mempengaruhi, seperti juga aspek sosial dalam pekerjaan. Individu-individu yang berada di lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi dalam semangat dan kepuasan kerja dari masyarakat, dari karyawan terutamanya. Berikut tanggapan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.